Hai penutur bahasa kita. Jumpa lagi dengan materi pembelajaran untuk kelas 12 SMA dan SMK. Kali ini kita akan belajar bersama pada bab 3 tentang mengidentifikasi informasi penting dalam teks editorial. Editorial merupakan salah satu rubrik yang ada di media massa cetak seperti koran, majalah, atau buletin. Editorial biasanya menjadi sebuah cara untuk merespons suatu isu atau permasalahan dan memberikan tawaran solusi di akhir teks. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang lugas. Kamu pasti pernah membaca koran, bukan? Setiap hari, redaktur selalu membuat artikel yang menyoroti berita aktual yang sedang terjadi. Pembahasan dalam artikel tersebut biasanya disertai kritik dan saran terhadap peristiwa aktual yang sedang terjadi. Dengan membaca editorial, kita tidak hanya sekadar tahu peristiwa yang sedang terjadi seperti saat kita membaca berita. Namun, dengan membaca editorial kita pun akan lebih memahami dan bisa bersikap kritis. Hal ini karena di dalam editorial ada pendapat-pendapat, penulis, redaksi, yang bisa memperjelas pemahaman kita tentang peristiwa, keadaan yang menjadi ulasannya. Di era digital seperti sekarang ini, eksistensi media massa cetak mulai tergerus zaman. Namun, kita tetap bisa membaca editorial atau tajuk rencana di laman resmi media massa yang fleksibel mengikuti perkembangan era digital. Beginilah contoh editorial di laman resmi media massa terkemuka di Indonesia. Gambar editorial Koran Tempo edisi Senin, 17 Oktober 2022, dengan judul Coreng Muka Korps Bayangkara, disertai ilustrasi yang menarik khas media ini. Untuk membaca editorial secara lengkap, Tempo mengharuskan pembacanya untuk berlangganan. Gambar tangkapan layar laman Republika yang menampilkan tajuk rencana berjudul Ungkap Kasus Gagal Ginjal Akut, terbitan 20 Oktober 2022. Terdapat ilustrasi gambar etalase obat sirup di apotek. Gambar tangkapan layar laman tajuk rencana Kompas menampilkan beberapa artikel tajuk rencana per tanggal 20 Oktober 2022, seperti dengan judul Animo Tinggi Transisi Energi dan Kini, atau Hilang Momentum, yang berisi tentang transformasi sepak bola Indonesia. Pada tangkapan layar laman pikiranrakyat.com terdapat tajuk rencana yang menampilkan daftar kolom editorial di antaranya, Gagal Ginjal Akut, Waspada Penurunan Volume dan Frekuensi Kencing yang terbit pada tanggal 20 Oktober 2022. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi isi teks editorial, dan 2. Membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Definisi editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa, berita, aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Peristiwa atau berita yang diangkat menjadi editorial bukanlah peristiwa yang biasa saja. Berita dalam editorial meliputi berita aktual atau sedang jadi sorotan, fenomenal atau hebat, luar biasa, dan kontroversial atau menimbulkan banyak perbedaan pendapat, pro dan kontra. Kegiatan 1. Mengidentifikasi isi teks editorial. Editorial dalam suatu media massa cetak biasanya berada dalam rubrik yang sama, yakni opini. Permasalahan yang dibahas dalam teks editorial adalah permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa yang sedang hangat dibicarakan, aktual, fenomenal, dan kontroversial. Di dalamnya terkandung fakta peristiwa sebagai bahan berita. Fakta ini ditelusuri kebenarannya dengan berbagai strategi. Hal ini dimaksudkan agar berita itu benar adanya sehingga terpercaya, bukan sebagai gosip murahan. Fakta peristiwa yang dipastikan akan dijadikan sebagai bahan berita dalam editorial, dianalisis untuk menghasilkan sebuah persepsi redaksi. Biasanya persepsi didasari oleh berbagai dimensi masalah. Agar persepsi ini memiliki nilai opini yang bermutu tinggi, redaksi akan menunjukkan berbagai argumentasi. Bersandar pada argumentasi inilah sebuah editorial diuji mutunya. Jika dipandang sudah mencukupi, redaksi akan memberikan rekomendasi untuk solusinya.
Gaya penulisan editorial hampir sama dengan ragam artikel atau karya ilmiah lainnya, yakni eksposisi. Eksposisi merupakan tulisan yang bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan, atau mengevaluasi. Strategi pengembangannya mengikuti beragam pola, seperti contoh, proses, sebab akibat, klasifikasi, definisi, analisis, komparasi, dan kontras. Dilihat dari isinya, editorial yang bersifat ekspositoris berisi tesis, pernyataan umum, diikuti oleh argumentasi-argumentasi secukupnya, dan diakhiri dengan penegasan ulang atas argumentasi-argumentasi tersebut. Ketiga unsur tersebut dalam editorial wajib hadir. Untuk dapat mengetahui permasalahan dalam teks editorial, mari kita berlatih membaca teks editorial berikut ini. Sabtu, 8 Oktober 2022, pukul 11.25 WIB. Kerja panjang mitigasi banjir. Bangsa ini terhitung masih tidak berdaya mengantisipasi bencana banjir dan tanah longsor. Tiap tahun bencana hidrometeorologi itu rutin menghampiri daerah-daerah di seantero tanah air. Tidak ada satupun tahun berlalu tanpa timbulnya korban jiwa yang dipicu curah hujan tinggi. Sepanjang tahun lalu saja, menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, tidak kurang dari 728 jiwa melayang akibat bencana. Mayoritas disebabkan oleh banjir, cuaca ekstrim dan tanah longsor. Dari total 3.092 kejadian bencana, sebanyak 1.298 kejadian merupakan bencana banjir, 804 bencana cuaca ekstrim, dan 632 bencana tanah longsor. Sisanya berupa bencana kebakaran hutan dan lahan, gelombang pasang dan abrasi, gempa bumi, kekeringan dan erupsi gunung api. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, sejak akhir September berulang kali mengeluarkan peringatan dini agar warga mewaspadai potensi cuaca ekstrim. Yang terbaru, BMKG memperingatkan curah hujan tinggi pada 7 hingga 8 Oktober 2022. Saat ini diindikasikan terdapat dinamika atmosfer yang dapat berdampak pada peningkatan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia. Peringatan BMKG dapat menjadi acuan untuk kesiagaan jangka pendek, akan tetapi yang lebih penting adalah mengefektifkan upaya pencegahan dalam jangka panjang. Mitigasi bencana mestinya tidak menunggu sampai bencana banjir dan tanah longsor menjadi langganan daerah yang bersangkutan, lebih parah lagi jika sudah langganan. Alih-alih berupaya keras mencegahnya terulang, toleransi terhadap bencana ekologi justru meningkat. Dalam mitigasi bencana, otoritas di daerah masih menekankan pada penanganan ketika bencana telah terjadi, bukan yang sifatnya preventif. Hal itu terbukti dengan terus berulangnya bencana banjir dan tanah longsor setiap tahun di wilayah yang sama. Mitigasi bencana hidrometeorologi bukan sekadar persiapan instan semacam memindahkan perabotan rumah ke lantai atas atau menyiagakan ratusan petugas dengan pompa-pompa air. Antisipasi banjir dan tanah longsor memerlukan kerja pencegahan yang panjang dan kerap harus dilakukan sepanjang tahun. Mulai dari mengeruk sungai, waduk, merawat saluran air, memperbanyak penampungan dan tempat serapan air, hingga penataan ulang ruang wilayah, itu tugas pemerintah. Lebih jauh ke depan, visi pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan harus diperkuat. Kesampingkan kepentingan-kepentingan ekonomi sesaat, bila kepentingan itu merusak ekologi. Pembangunan ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan bukan semata untuk kemaslahatan penduduk saat ini, melainkan juga demi masa depan anak cucu bangsa Indonesia kelak. Sumber, Media Indonesia, Editorials diakses 20 Oktober 2022 pukul 15.15 WIB. Kosakata dalam editorial kerja panjang mitigasi banjir. 1. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. 2. Hidrometeorologi adalah cabang meteorologi yang berhubungan dengan penggunaannya dalam hidrologi, misalnya dengan masalah banjir, hidroelektrik, irigasi, dan masalah sumber tenaga air. 3. Seantero adalah seluruh, segenap. 4. Ekstrim adalah sangat keras dan teguh, fanatik. 5. Abrasi adalah pengikisan batuan oleh air, es, atau angin yang mengandung dan mengangkut hancuran bahan.
6. Erupsi adalah letusan gunung api. 7. Indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian, petunjuk. 8. Dinamika adalah energi, kekuatan. 9. Alih-alih adalah kiranya, sebagai pengganti. 10. Ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya, lingkungannya. 11. Otoritas adalah hak untuk bertindak, kekuasaan, wewenang. 12. Preventif adalah bersifat mencegah, supaya jangan terjadi apa-apa. 13. Instan adalah langsung, tanpa dimasak lama, dapat diminum atau dimakan. 14. Visi adalah pandangan atau wawasan ke depan. 15. Kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, kemanfaatan, kepentingan. Pertanyaan terkait teks editorial kerja panjang mitigasi banjir. 1. Apa saja fakta-fakta yang disajikan dalam tulisan tersebut? Fakta dalam editorial. Sepanjang tahun lalu saja, menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, tidak kurang dari 728 jiwa melayang akibat bencana. Dari total 3.092 kejadian bencana, sebanyak 1.298 kejadian merupakan bencana banjir, 804 bencana cuaca ekstrim, dan 632 bencana tanah longsor. Sisanya berupa bencana kebakaran hutan dan lahan, gelombang pasang dan abrasi, gempa bumi, kekeringan dan erupsi gunung api. Yang terbaru, BMKG memperingatkan curah hujan tinggi pada 7 hingga 8 Oktober 2022. 2. Apa yang menjadi opini redaktur atas fakta tersebut? Opini redaktur atas fakta tersebut diantaranya yaitu: peringatan BMKG dapat menjadi acuan untuk kesiagaan jangka pendek, akan tetapi yang lebih penting adalah mengefektifkan upaya pencegahan dalam jangka panjang. Mitigasi bencana mestinya tidak menunggu sampai bencana banjir dan tanah longsor menjadi langganan daerah yang bersangkutan, lebih parah lagi jika sudah langganan. Dalam mitigasi bencana, otoritas di daerah masih menekankan pada penanganan ketika bencana telah terjadi, bukan yang sifatnya preventif. Mitigasi bencana hidrometeorologi bukan sekadar persiapan instan semacam memindahkan perabotan rumah ke lantai atas. Antisipasi banjir dan tanah longsor memerlukan kerja pencegahan yang panjang dan kerap harus dilakukan sepanjang tahun. Visi pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan harus diperkuat. Kesampingkan kepentingan-kepentingan ekonomi sesaat bila kepentingan itu merusak ekologi. Pembangunan ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan bukan semata untuk kemaslahatan penduduk saat ini. 3. Menurutmu, tanggapan redaktur tersebut ditujukan kepada siapa? Masyarakat atau pemerintah? Tanggapan redaktur dalam teks editorial kerja panjang mitigasi banjir ditujukan kepada pihak pemerintah daerah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor setiap tahun di wilayah yang sama. 4. Bagaimana sikap redaksi terhadap peristiwa tersebut? Mendukung, menolak, atau netral? Sikap redaksi terhadap mitigasi bencana banjir merasa belum berjalan optimal. Redaksi mengkritisi upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi risiko bencana banjir, masih menekankan pada penanganan ketika bencana telah terjadi, bukan yang sifatnya preventif atau pencegahan. 5. Bagaimana saran atau rekomendasi redaksi terhadap pihak yang dituju dalam teks editorial tersebut? Saran atau rekomendasi redaksi terhadap pihak pemerintah dalam mitigasi bencana banjir diantaranya: peringatan BMKG dapat menjadi acuan untuk kesiagaan jangka pendek, akan tetapi yang lebih penting adalah mengefektifkan upaya pencegahan dalam jangka panjang. Mitigasi bencana mestinya tidak menunggu sampai bencana banjir dan tanah longsor menjadi langganan daerah yang bersangkutan, lebih parah lagi jika sudah langganan. Antisipasi banjir dan tanah longsor memerlukan kerja pencegahan yang panjang dan kerap harus dilakukan sepanjang tahun. Visi pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan harus diperkuat. Pembangunan ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan bukan semata untuk kemaslahatan penduduk saat ini, melainkan juga demi masa depan anak cucu bangsa Indonesia kelak. Berikutnya, agar lebih mahir mengidentifikasi isi teks editorial, kalian dapat mencari contoh teks editorial dari surat kabar lokal atau nasional ataupun laman media daring di internet.
Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan yang telah dibahas dalam pembelajaran kali ini. Baik penutur bahasa kita telah selesai belajar mengidentifikasi informasi penting dalam teks editorial. Pada pembelajaran berikutnya, kita akan belajar membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.